Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia. Kami akan membahas tentang analisis pekerjaan atau job analysis. Kami dari kelas 3 Manajemen yang beranggotakan yang pertama ada Arlisa, yang kedua ada Nadila, yang ketiga ada Fauzi, yang keempat ada Alif Agung, dan saya sendiri Nadila. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi serta kualifikasi keahlian, kemampuan, pengetahuan, serta sifat-sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ini. Analisis pekerjaan sering disebut juga job analysis. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah 1. Menganalisis jenis pekerjaan, 2. Kualifikasi pekerja, 3. Perhitungan beban kerja, 4. Penempatan pekerja, dan yang kelima adalah penetapan standar kualitas kerja. Metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama ada wawancara. Sumber informasinya didapat dari yang pertama ada karyawan individu, yang kedua ada kelompok karyawan, serta format wawancara terstruktur. Dan keuntungan dari wawancara adalah cara cepat dan langsung untuk menemukan informasi yang terlewat. Panduan interview. Yang pertama, analisis pekerja dan supervisor harus bekerja sama untuk mengidentifikasi pekerja yang paling mengetahui pekerjaannya. Yang kedua, cepat jalin hubungan dengan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, ikuti panduan atau daftar periksa terstruktur yang mencantumkan pertanyaan terbuka dan menyediakan ruang untuk jawaban. Yang keempat, minta pekerja untuk membuat daftar tugasnya dalam urutan terpenting dan frekuensi kejadiannya. Yang kelima, setelah menyelesaikan wawancara, tinjau dan verifikasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fauzi, NPM 021119196. Saya dari kelas 3F Manajemen kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Kuesioner. Sumber informasi yang meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka terkait pekerjaan yang mereka lakukan. Format kuesioner yaitu terformat. Keuntungannya yaitu cara yang cepat dan efisien untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar karyawan. Kekurangannya yaitu waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan kuesioner dan menguji kuesioner. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Observasi sumber informasinya mengamati dan mencatat aktivitas fisik karyawan saat menjalankan pekerjaannya. Kelebihannya yaitu memberikan informasi tangan pertama, mengurangi distorsi informasi atau kesalahan informasi. Kekurangannya yaitu memakan waktu yang cukup banyak, kesulitan dalam menangkap seluruh siklus kerja, sedikit gunanya jika pekerjaan melibatkan aktivitas mental tingkat tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan informasi melalui catatan harian pemegang jabatan. Sumber informasinya yaitu pekerja membuat buku harian atau catatan kronologis tentang apa yang mereka lakukan dan waktu yang dihabiskan dalam setiap aktivitas. Artinya di sini para pekerja harus membuat catatan tentang apa yang mereka lakukan setiap harinya, aktivitas apa yang mereka lakukan, seperti kapan ia melakukannya, di mana ia melakukannya, pekerjaan apa yang ia lakukan, dan berapa waktu yang dihabiskan dalam aktivitas mereka. Keuntungannya yaitu mereka akan mendapatkan gambaran pekerjaan yang lebih lengkap, lebih jelas, dan lebih aktual karena mereka telah mencatatnya. Namun kekurangannya ini tergantung kepada mereka sendiri sebagai karyawan yang mencatat. Apabila mereka lupa mencatat atau mereka lupa akan aktivitas yang telah mereka lakukan, tentu itu akan menjadi
kesalahan bagi dirinya atau terjadi distorsi informasi atau kesalahan informasi. Selanjutnya yaitu teknik kuantitatif analisis pekerjaan. Yang pertama ada kuesioner analisis jabatan. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dihitung tentang tugas dan tanggung jawab berbagai pekerjaan. Kuesioner ini pada intinya yaitu mengumpulkan data tentang apa yang mereka kerjakan dan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. Yang kedua yaitu ada analisis prosedur. Analisis prosedur yaitu sebuah metode standar di mana pekerjaan yang berbeda dapat dinilai, diklasifikasikan atau dikelompokkan, dan dibandingkan secara kuantitatif. Analisis prosedur ini adalah membedakan dua pekerjaan, misalkan pekerjaan bidang A dan bidang B, lalu kemudian dicari perbedaannya dan dibandingkan secara kuantitatif atau secara matematis. Terus yang ketiga yaitu analisis pekerjaan fungsional, yaitu mempertimbangkan sejauh mana instruksi, penalaran, penilaian, dan kemampuan matematika dan verbal yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada peta konsep job analysis atau analisis pekerjaan. Yang pertama ada job analysis atau analisis pekerjaan. Yang kedua ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Lalu di bawahnya ada recruitment dan selection decision. Lalu ada performance appraisal. Lalu ada evaluasi pekerjaan, dan yang terakhir yaitu ada pelatihan atau training. Ada langkah-langkah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama atau langkah pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Langkah yang kedua, tinjau informasi latar belakang yang relevan. Yang ketiga, pilih posisi perwakilan atau sampling yang mewakili pekerjaan. Langkah keempat, analisis pekerjaan secara aktual. Kemudian langkah kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan. Dan langkah terakhir atau langkah keenam yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya ada elemen-elemen desain pekerjaan. Yang pertama ada elemen organisasional. Elemen ini menyangkut masalah efisiensi, yang artinya setiap pekerjaan harus dirancang secara efisien sehingga memberikan hasil yang maksimal dan pekerjaan yang dilakukan. Artinya dalam elemen organisasional ini setiap pekerjaan harus dirancang terlebih dahulu, dibentuk, disusun secara rapi agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Kemudian ada elemen lingkungan. Elemen lingkungan adalah sebab dari lingkungan inilah sebuah organisasi bisa mendapatkan sumber dayanya. Tentunya sebuah organisasi akan mencari sumber dayanya, entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, dari lingkungan yang ada di sekitar organisasinya ataupun lingkungan luar. Kemudian elemen keperilakuan. Elemen ini juga harus mempertimbangkan elemen keperilakuan yang merupakan sifat dasar dari karakter sumber daya manusia. Artinya elemen lingkungan dan elemen keperilakuan ini berkaitan. Dalam elemen lingkungan kita akan mencari sumber dayanya, namun di elemen keperilakuan artinya kita harus mencari sumber daya manusia dengan cara menilai karakter dari sumber daya manusia tersebut. Apakah ia baik, rajin bekerjanya, kualitasnya bagus, bermutu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlisa Inisanti, saya dari kelas 3F. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses
untuk merancang struktur formal, mengelompokkan, mengatur, serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Pengorganisasian terdapat strukturnya, yaitu diantaranya ada rincian pekerjaan, ada pengelompokan pekerjaan, lalu ada struktur, yang mana struktur di sini dibagi menjadi dua, yaitu uraian tugas dan hubungan serta koordinasi. Di bawah uraian tugas terdapat kualifikasi jabatan. Konsep dasar pengorganisasian. Yang pertama, pembagian pekerjaan dan spesialisasi. Yang kedua, ada kesatuan komando. Dan yang ketiga, ada rentang kendali. Alasan diadakan spesialisasi yang pertama itu agar tugas yang besar atau kompleks dapat lebih mudah ditangani dengan pembagian kerja. Yang kedua, itu pembagian kerja atau spesialisasi memungkinkan orang bekerja lebih efisien sehingga dapat mencapai prestasi setinggi-tingginya. Rentang kendali atau span of control, yaitu tingkat efektivitas dari suatu jabatan atau posisi dalam mengendalikan bawahannya. Rentang kendali terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rentang kendali lebar. Yang kedua ada rentang kendali sedang, dan yang ketiga ada rentang kendali sempit. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi. Departementalisasi bisa berdasarkan 4 faktor. Yang pertama itu fungsional. Contohnya itu produksi, pemasaran, pembelian, HRD, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan produk. Contohnya ada IMP atau MSG. Lalu ada GMP yang di dalamnya itu terdapat pakan ayam broiler. Lalu ada berdasarkan wilayah. Contohnya daerah Serang, daerah Jombang, dan daerah Pasuruan. Dan yang terakhir, pelanggan pasar. Contohnya itu masyarakat. Sekian, terima kasih. Ya, saya Levin Yuwono. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Bagian organisasi yang pertama. Bagian yang menunjukkan distribusi pekerjaan organisasi secara luas dengan judul dari setiap posisi dan garis yang secara saling berhubungan yang menunjukkan siapa yang melapor dan berkomunikasi dengan siapa. Lalu ada bagian proses. Bagian alur yang menunjukkan aliran masukan dan keluaran dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada menulis deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan. Pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana dia melakukannya, dan bagaimana kondisi pekerjaan itu. Lalu ada bagian dari deskripsi yang kerjanya khas, yaitu yang pertama ada identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, tanggung jawab dan kewajiban, otoritas pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Lalu deskripsi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan, judul pekerjaan atau nama pekerjaan, bagian status FLCA dikecualikan atau tidak dikecualikan. Tanggal persiapan saat deskripsi tertulis, disiapkan oleh siapa yang menulis deskripsi tersebut. Lalu ada ringkasan pekerjaan, menjelaskan sifat umum pekerjaan, buat daftar fungsi atau aktivitas utama. The job description, hubungan atau rantai komando. Melapor ke supervisor langsung karyawan, supervisi karyawan yang diawasi langsung oleh incumbent pekerjaan. Bekerja dengan orang lain dengan siapa pemegang pekerjaan diharapkan untuk bekerja dan melakukan kontak secara internal. Di luar perusahaan, orang lain dengan siapa pemegang pekerjaan diharapkan untuk bekerja dan melakukan kontak secara eksternal. Selanjutnya ada tanggung jawab dan kewajiban. Daftar tanggung jawab dan tugas utama pekerjaan atau fungsi penting. Mendefinisikan batas otoritas, pengambilan keputusan, pemegang kerja, pengawasan langsung, dan batasan anggaran.
Dan yang terakhir ada klasifikasi pekerjaan standar, mengklasifikasikan semua pekerja ke dalam salah satu dari 23 kelompok pekerjaan utama yang dibagi lagi menjadi 96 kelompok pekerjaan kecil dan pekerjaan terperinci. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.